teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 1 Petrus 5 ayat 1-4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para gembala, dari nasihat firman Tuhan ini sudah cukup jelas ya, bahwa kita diberi tanggung jawab sebagai gembala untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya bisa melayani, supaya terjadi pertumbuhan, supaya terjadi mencapai kesatuan iman, supaya bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mengalami kedewasaan, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Itu dari Efesus menyatakan seperti itu. Dan dari 1 Petrus 5:4 kita diingatkan supaya jadilah gembala bagi kawanan domba Allah, karena jemaat itu adalah milik Tuhan yang ditebus dengan darah Kristus. Layani bukan dengan terpaksa, tapi harus dengan sukarela. Layani dengan kehendak Allah, dan jangan untuk mencari keuntungan, harus dengan pengabdian. Dan jangan mau memerintah, tetapi harus menjadi teladan. Nah, dari firman Tuhan ini tanggung jawab utama. Dan sebagai gembala sidang di dalam Gereja Kemah Injil Indonesia, ada tugas dan tanggung jawab juga yang harus dilakukan. Bapak Ibu menggembalakan jemaat, yaitu jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan Bapak sebagai gembala dalam tanggung jawab ini adalah pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia dan dipercayakan untuk mengurus jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia. Sehingga secara kelembagaan harus memahami juga ketentuan-ketentuan yang ada dan bersedia tunduk dan taat kepada ketentuan kelembagaan. Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan dan ketentuan lembaga mengenai tugas pokok seorang gembala, apakah saudara-saudara bersedia dilantik menjadi gembala sidang atau gembala-gembala sidang di GKI Sepulau Sumbawa dan Pulau Flores? Baik, jika sudah menyatakan bersedia, kalau begitu sekarang untuk mengucapkan ikrar, saya akan membacakannya. Ikrar penetapan gembala. Dan ketika saya menyebut memberikan kekuatan kepada saya, sebut nama masing-masing, dan kemudian ditempatkan di GKI, sebut jemaat masing-masing. Ikrar penetapan gembala jemaat. Oleh anugerah Allah yang memberikan kekuatan kepada saya, sebut nama masing-masing. Sekali lagi, oleh anugerah Allah yang memberi kekuatan kepada saya, maka pada hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, saya mengucapkan ikrar sebagai pekerja di Gereja Kemah Injil Indonesia Nusa Tenggara Barat dan Pulau Flores periode pelayanan 2021-2026 yang ditempatkan di GKI. Pertama, ikuti ya. Saya berjanji akan menggembalakan kawanan domba Allah
yang dipercayakan kepada saya dengan tidak terpaksa, tidak mencari keuntungan, tetapi penuh sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Saya akan mengabdikan diri sepenuhnya sebagai hamba Allah. Dua, saya berjanji melayani dan melaksanakan kehendak Allah dengan penuh kasih, seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus Gembala Agung itu. Ketiga, saya berjanji akan menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian bagi kawanan domba Allah. Keempat, saya berjanji setia sampai mati dalam melayani dan melaksanakan kehendak Allah dalam jemaatnya. Kelima, saya berjanji mentaati anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan GKI sebagai peraturan yang mempersatukan. Amanat penetapan di hadapan Tuhan Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya menyampaikan amanat ini dengan sungguh-sungguh kepadamu, hai hamba Allah. Sebut nama masing-masing. Satu, beritakanlah firman Allah baik atau tidak baik waktunya. Kedua, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja Allah. Ketiga, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Keempat, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kelima, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Keenam, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat celah, sehingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketujuh, peliharalah imanmu, capailah garis akhir, tunaikanlah tugas pelayananmu, dan akhirilah pertandingan dengan baik. Kedelapan, ketahuilah bahwa Allah menyertai engkau hingga kesudahan alam. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ingatlah selalu bahwa engkau akan menerima mahkota kemuliaan yang tak akan layu. Atas nama Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dan Pulau Flores, saya Pendeta Bertelumi STH selaku Ketua Badan Pengurus Daerah DKI NTB dan Pulau Flores melantik saudara sebagai gembala-gembala sidang GKI Sepulau Sumbawa dan Flores periode 2021-2026. Pertama, Pendeta Sujatmiko STH sebagai Gembala Sidang GKI Jemaat Shalom Sumbawa Besar. Kedua, Pendeta Gabriel Dante STH MA MPDK sebagai Gembala Sidang GKI Jemaat Philadelphia Dompu. Ketiga, Pendeta Jafar Samsudin STH sebagai Gembala Sidang GKI Jemaat Bukit Sion Sanari Dompu. Keempat, Pendeta Dimon Sianus Nuri STH sebagai Gembala Sidang GKI Jemaat Eklesia Bima. Kelima, Pendeta Stephen Kondora STH sebagai Gembala Sidang GKI Jemaat Elim Sape. Keenam, Vikaris Charles Matanasi MTH sebagai Gembala Sidang GKI Jemaat Ebenezer Labuan Bajo. Dan ketujuh, Vikaris Las Arjon STH sebagai Gembala Sidang GKI Pos PI Waimage Lembor Selatan. Dalam melaksanakan tugas pelayanan ini, hendaklah senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan ketentuan ADART serta peraturan gereja GKI. Kita akan berdoa dan nanti gembala-gembala berikut saya mengundang istri
dan anak-anak dari masing-masing gembala untuk ikut mendampingi dan didoakan. Silakan maju ke depan untuk masing-masing yang berkeluarga. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan dipersilakan kepada para gembala untuk berlutut. Mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan dalam tugas pelayanan penggembalaan ini. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah sumber segala berkat. Di hadapan kami, di hadapan jemaat Tuhan, telah berlutut hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang dipercayakan Tuhan untuk tugas pelayanan menggembalakan jemaat-jemaat Allah, jemaat-jemaat yang ditebus dengan darah Kristus. Dan mereka dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab penggembalaan ini. Karena itu kami mau berdoa, hamba mau berdoa untuk saudara-saudara gembala ini. Jamalah mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dengan kemurahan-Mu, bentuk mereka menjadi hamba-Mu yang melakukan kehendak Bapa, melayani, menggembalakan, menyatakan Injil Kristus kepada dunia. Kami berdoa Tuhan pakai mereka sebagai hamba Kristus dalam tanggung jawab pelayanan ini. Dan kami berdoa mengutus mereka di tengah-tengah pelayanan penggembalaan mereka. Sertailah mereka Tuhan. Ketika mereka bersuka cita, biarlah mereka bersuka cita di dalam kekudusan Tuhan. Namun ketika mereka menghadapi beban-beban yang berat, kami berdoa biar roh penghibur mendampingi, menguatkan mereka. Ketika mereka ambil keputusan dalam setiap tugas pelayanan, keputusan-keputusan penting yang harus diambil, Tuhan kuatkan mereka untuk tidak bimbang dan percaya Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan mengambil setiap keputusan yang tepat. Ketika mereka menolong jemaat-jemaat di dalam segala situasi, Tuhan beri mereka hati seorang gembala, hati Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Dan ketika mereka menyatakan Injil Kristus itu bagi dunia, biarlah kekuatan penyertaan Allah ada atas mereka. Kami berdoa untuk istri anak-anak mereka, biarlah jamaah mereka, supaya mereka menjadi penopang suami mereka yang melayani Tuhan, yang dipanggil, dipakai Tuhan dalam tugas ini. Tuhan pakai rumah tangga, istri anak-anak mereka menjadi penopang, pendukung pelayanan suaminya, dan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat Tuhan di mana mereka dipercayakan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka ya Tuhan, memberkati istri anak-anak mereka dengan segala kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan mohonkan berkat atas hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Silakan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan, inilah gembala-gembala sidang yang akan memimpin saudara-saudara di dalam Tuhan. Terimalah hamba-hambanya ini bersama dengan keluarganya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan dan pelayanan jemaat. Dengarkanlah pengajaran, nasihat, dan bimbingan mereka. Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk.